Saya percaya kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya tahu waktu saya terbatas, mari kita langsung saja daripada saya menghabiskan waktu saudara lebih panjang lagi. Coba buka bersama dengan saya Kejadian pasal yang ke-28, ayat 10 dan 11. Kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya beri judul khotbah saya hari ini kosong. Kosong. Kejadian pasal 28 ayat 10 dan 11 ini adalah sebuah momen di mana Yakub mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Kalau saya boleh bilang ini adalah pertama kalinya secara pribadi Yakub mengalami Tuhan. Yakub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ada sesuatu yang unik dalam kehidupan Yakub di masa itu. Karena di waktu itu Yakub untuk pertama kalinya keluar dari rumahnya. Untuk pertama kalinya Yakub harus menginjakkan kakinya keluar dari rumahnya. Rumahnya yang nyaman selama ini, rumahnya yang begitu enak selama ini, rumahnya yang berkelimpahan selama ini. Yakub tidak pernah mengalami kekurangan sama sekali. Tapi di momen itu Yakub harus melangkahkan kaki keluar dari rumahnya. Dan untuk pertama kalinya dia harus berdiri dengan kakinya sendiri. Ayat 10 berkata seperti ini. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Dia nggak tidur di hotel, dia tidur dimanapun dia bisa tidur. Dia nggak pakai bantal untuk tidur, dia tidak pakai kasur yang nyaman untuk tidur. Dia ambil batu dan dipakainya sebagai alas untuk kepalanya. Lalu ayat 13 terjadi. Ayat 13 terjadi. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yakub berjumpa dengan Tuhan, bukan di saat dia sedang berada di rumahnya yang nyaman. Yakub berjumpa dengan Tuhan di suatu tempat perantauan, di mana dia nggak tahu besok dia akan makan apa. Yakub mengalami Tuhan saat keluar dari rumah dan berdiri dengan kakinya sendiri. Saudara, Yakub hari itu, kalau kita ada di dalam keadaan hidupnya Yakub, saya bisa merasakan sebuah ketidakpastian untuk hari esok. Saya bisa merasakan ada sebuah ketakutan untuk hari esok. Saya bisa merasakan bahwa saya nggak tahu besok saya bisa hidup atau enggak. Saya nggak tahu. Tidak ada satu orang pun yang mendukung saya. Tidak ada orang yang mendampingi perjalanan saya. Tidak ada satupun di dunia ini yang di momen itu Yakub bisa pegang dan andalkan. Betul nggak? Yakub merasa sendiri dan tidak punya pegangan di momen itu. Dia nggak pergi sama sahabat-sahabatnya. Dia tidak pergi bersama bujang-bujangnya. Dia alone. Dia sendiri. Dia tidak membawa harta kekayaan apa-apa. Bahkan Yakub bersaksi di akhir kisah perjalanannya, dia berkata, aku keluar dari rumahku cuma dengan tongkat dan baju ini. Gak punya apa-apa, nothing. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dipegang dalam kehidupan Yakub. Uniknya di momen itu justru Yakub berjumpa dengan Tuhan. Uniknya di momen di mana Yakub merasa sendiri dan tidak ada pegangan dalam kehidupannya.
Uniknya justru Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya. Pantas Matius pasal 5 ayat 3 berkata seperti ini. Matius pasal 5 ayat 3 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Orang yang seperti Yakub ini, orang yang merasa sendiri, orang yang merasa tidak punya pegangan dalam kehidupan. Alkitab berkata bukan orang itu adalah orang yang menderita, bukan orang yang apes, bukan orang yang terkutuk, tetapi disebut justru orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Karena dia adalah orang yang bisa mengalami Tuhan dengan setiap kepenuhannya. Dengan segala kepenuhannya. Versi The Message, Matius pasal 5 ayat 3 ini ngomong dengan bagus sekali. Dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah itu dengan definisi yang bagus sekali. Orang yang miskin di hadapan Allah didefinisikan di versi The Message itu adalah you are blessed when you are at the end of your rope. Orang yang miskin di hadapan Allah didefinisikan sebagai orang yang ada di ujung pegangan hidupnya. Diumpamakan pegangan hidup itu seperti tali dan dia sudah ada di ujung talinya. Dia tahu dia tidak punya pegangan apa-apa lagi. Dan di momen kita tidak punya pegangan apa-apa lagi dalam hidup, at the end of our rope, di momen itu kita bisa ngalamin Tuhan. Saudara, dalam hidup ini semua kita pingin mengalami Tuhan. Betul? Tapi tahukah saudara bahwa perasaan membutuhkan Tuhan adalah pintu untuk mengalami Tuhan. Perasaan membutuhkan Tuhan itu. Karena waktu kita tidak punya pegangan hidup lagi, waktu kita ada di ujung tali pegangan hidup kita, kita punya perasaan yang penting sebagai modal untuk mengalami Tuhan. Apa itu? Perasaan membutuhkan Tuhan. Yakub hari itu punya perasaan yang mungkin hari ini kita nggak punya. Mungkin, saya berdoa semua kita punya. Yakub hari itu punya perasaan untuk membutuhkan Tuhan. Dan di momen dia membutuhkan Tuhan, punya perasaan itu, Tuhan mewahyukan dirinya kepada dia. Tuhan itu, mungkin saudara bisa mendebat saya dan berkata, loh katanya Tuhan itu tersedia buat semua orang. Ya, Tuhan itu tersedia untuk semua orang. Tetapi tidak dialami semua orang. Tuhan itu selalu available buat kita. Dia selalu menanti kita. Sama seperti air ini yang selalu siap untuk memenuhi teko ini. Dia berkata, aku datang di depan pintu dan mengetuk pintu. Kalau engkau membuka, aku akan masuk dan kau akan mengalami aku. Kalau. Tapi seringkali dalam kehidupan, kita terlalu penuh. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita punya, yang membuat kita kehilangan perasaan membutuhkan Tuhan. Kita terlalu penuh dalam hidup. Sehingga ketika Tuhan mau mencurahkan dirinya dalam hidup kita, kita sudah tidak punya ruang lagi. Kalau Tuhan paksakan dirinya untuk dialami oleh kita, yang terjadi adalah dia tidak kita alami, tetapi dia dalam tanda kutip tentunya terbuang sia-sia. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang di depan pintu kita, mengetok pintu. Dia berada di luar hidup kita, tetapi tidak pernah berada di dalam diri kita. Saya berdoa
semua jemaat GMS Surabaya diberkati luar biasa secara finansial. Cuma amin 1-2 orang. Saya ulang. Saya berdoa secara finansial semua jemaat GMS Surabaya kaya raya. Hai. Tapi doa saya nggak selesai di situ. Doa saya selanjutnya yang lebih utama adalah jangan sampai kekayaan kita membuat kita kehilangan perasaan membutuhkan Tuhan. Kita boleh kaya, saya berdoa semua jemaat GMS Surabaya kaya, tetapi kekayaan kita harus kita taruh di luar, bukan di dalam diri kita. Kekayaan kita tidak bisa memenuhi hati dan hidup kita. Kita harus taruh di luar. Kita harus membuat hati kita sadar bahwa sekalipun kita kaya, kekayaan kita tidak pernah bisa menggantikan Tuhan. Kita tetap membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mungkin kita punya fasilitas yang baik dalam kehidupan. Mungkin kita punya fasilitas yang secara kesehatan mungkin kita punya asuransi. Secara kesehatan kita mungkin punya dokter dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai semua fasilitas itu membuat hati kita kehilangan perasaan membutuhkan Tuhan. Karena sekalipun kita punya dokter dan semua perawatan medis yang terbaik, kesembuhan datangnya dari Tuhan. Amin. Kita hari ini ada di gereja yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebentar lagi gedung Cempaka kita akan jadi dengan semua persiapan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi saya berdoa fasilitas itu tidak membuat kita kehilangan perasaan untuk membutuhkan Tuhan. Kita taruh itu di luar, kita taruh itu semua sebagai produk yang ada di luar kehidupan kita. Tapi bukan satu-satunya pemenuh kehidupan kita. Bahkan mungkin hari ini secara kekristenan kita adalah orang yang sudah bisa dibilang senior. Sudah banyak makan asam dan garam. Kamu gak tahu siapa saya? Sebelum gereja Mawar Sharon ini ada, saya sudah ada. Kursi ini menandakan kesetiaan saya. Ini bau khas dari tubuh saya. Sudah dikafling kursinya. Mungkin secara kekristenan, secara pengetahuan, secara pengalaman kita punya banyak. Jangan sampai kita datang ke gereja dengan semua pengetahuan dan pengalaman itu yang akhirnya membuat kita tidak lagi bisa merasa membutuhkan Tuhan. Setiap kali khotbah kita berkata, salah eja, salah tafsir, salah khotbah, salah semua kok. Kita kehilangan kesempatan. Boleh nggak punya pengetahuan dan pengalaman? Harus. Tapi itu harus kita taruh di luar. Segala sesuatunya itu. Yang akhirnya tidak membuat kita menjadi orang Farisi yang kehilangan kesempatan untuk mengalami Tuhan. Karena kita sudah terlalu penuh. Kita harus jadi kosong setiap hari dalam kehidupan ini. Karena ketika Dia sudah tersedia buat hidup kita, Dia bisa mengisi dan memenuhi kita. Dia berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memuaskanmu dan memenuhimu. Di momen ini, di momen ketika kita kosong, di momen ketika kita berani mengeluarkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk merasakan kebutuhan kita akan Tuhan. Di momen itu kita bisa mengalami Tuhan dengan penuh, dengan bebas. Amin, amin, amin. Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan lebih lanjut di versi The Message. Kalau saudara tanya apa sih tandanya seseorang itu mengalami Tuhan?
Apa sih tandanya seseorang itu bisa mengalami Tuhan? Sudah mengalami Tuhan itu apa sih tandanya? Ini tandanya. Dikatakan lebih lanjut, with less of you, there is more of God and His rule. Ketika mengalami Tuhan, fokus hidup kita bukan lagi tentang diri kita, tetapi tentang bagaimana memuliakan Tuhan. Saudara pernah mengalami Tuhan? Coba ingat-ingat ketika saudara mengalami Tuhan. Bukankah saudara sudah nggak peduli lagi sama rambut saudara? Betul nggak? Yang para wanita kalau datang ibadah, wah 2 jam make up dulu ya kan. Hari ini agak nggak relevan karena kita tertutup sama masker. Di make upnya mungkin cuma alisnya aja. Mata dan semua yang perlengkapan yang kelihatan di atas dibuka kosong. Nah. Dulu kalau kita datang ke ibadah kita penuh dengan make up. Kita ngalami Tuhan, kita nangis. Kita nggak bingung sama make up kita. Oh, jangan nangis, ayo masuk lagi air mata, masuk lagi. Gitu. Kan enggak saudara. Air mata kita sudah hancur, sudah luntur. Mungkin kita sudah kelihatan sangat, rupanya tidak seperti rupa manusia lagi. Karena penuh kemuliaan Tuhan seperti malaikat gitu loh maksud saya. Tapi kita enggak bingung, kita enggak pusing. Kenapa? Karena kita fokus menikmati Tuhan. Dan kita fokus menampilkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau berkata Tuhan sudah memenuhi aku. Biarkan Dia yang dimuliakan dalam kehidupan. Tanda seseorang sudah mengalami Tuhan adalah orang itu lebih fokus untuk memuliakan Allah dalam kehidupannya daripada fokus untuk mencari pengakuan manusia. Dalam hidup kita, mau tidak mau, kita ini seringkali terjebak dengan sebuah perasaan pingin dihormati dan diakui. Betul nggak? Karena kita masih tinggal di dalam tubuh daging. Kalau kita tersinggung sama orang, kita berkata, kamu tidak tahu siapa saya. Kalau saudara dikasih pernyataan itu, tolong jawab, saya juga nggak tahu siapa Anda. Kita jadi orang yang gampang tersinggung, kita lakukan segala macam cara untuk mencari pengakuan manusia, untuk diterima, untuk berusaha diterima. Sadar gak sadar kita itu jadi orang yang senang dipuji. Tapi saya berdoa, kita gak cari pujian manusia. Karena kita mengalami Tuhan begitu rupa. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 17 dan 18 cerita tentang Paulus yang mendapatkan promosi gratis. Coba lihat aja deh, kita baca ya. Promosi gratis dari seorang wanita yang hari itu terkenal sebagai seorang peramal. Di kota itu dia terkenal, wanita ini terkenal luar biasa. Perkataannya didengar sama semua kota. Semua orang yang ada di kota itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi wanita ini dikatakan mengikuti Paulus. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Saudara nggak salah baca. Wanita ini datang di belakangnya Paulus dan memberitakan kabar baik, mempromosikan Paulus. Paulus ini hamba Tuhan yang maha tinggi. Dengarkan Paulus, dia ini orang yang luar biasa. Kalau saya jadi Paulus itu mungkin dalam hati saya terus, lanjutkan, jangan berhenti. Tapi Paulus di momen itu dia sadar, sekalipun itu baik, sekalipun itu pujian,
Tapi itu datangnya bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari roh jahat. Dan Paulus sadar karena Paulus mengalami Tuhan begitu penuh. Dia nggak cari pengakuan manusia. Dia nggak kejar pengakuan manusia. Dia nggak kejar pujian manusia. Yang Paulus utamakan dalam hidupnya adalah memuliakan Allah. Dia fokus memberitakan Allah dalam hidupnya. Karena Paulus begitu penuh. Dia dengan gampang berbalik dan berkata, "Enyah kamu, keluar kamu roh yang ada di wanita ini." Dan ketika Paulus melakukan itu, nama Tuhan jauh lebih dimuliakan. Karena Paulus tahu, dengar ini bebek, Tuhan tidak perlu dibantu untuk dipromosikan oleh orang lain. Tapi ketika Tuhan mendapati hati yang kosong dan fokus untuk memuliakan Allah, Tuhan bisa pakai orang itu untuk memuliakan Allah. Amin, amin. Kita nggak pakai segala cara untuk mempromosikan Allah. Kita pakai cara yang benar untuk memuliakan Allah. Bukan tentang kita, bukan tentang GMS Surabaya, tetapi tentang Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kalau saudara ingat, kita sempat hidup seluruh gereja kita sempat hidup di masa di mana manifestasi kuasa Roh Kudus itu jadi hal yang sensasional. Betul nggak? Tumbang dalam roh, tertawa dalam roh, menari dalam roh dan segala sesuatunya. Kita hidup di masa itu dan saya bersyukur untuk masa itu. Dan saya ingat sebagai hamba Tuhan yang awal-awal memulai pelayanan, sekalipun saya itu tidak pernah mendoakan orang dengan posisi berharap dan kepingin dan harus dia tumbang, enggak dalam nama Yesus, das gitu, enggak, saya tidak pernah. Tapi ada sebuah perasaan di hati saya itu kalau doakan orang, terus orang itu tumbang dalam roh. Wash, hamba Tuhan diurapi. Itu perasaan yang secara manusia, saya harus jujur sama saudara, bisa timbul di hati saya. Walaupun hari itu saya bukan gak ada yang kenal saya, sekarang sih gak terlalu banyak yang kenal juga sih. Cuma hari itu saya gak ada yang tahu siapa saya, dan setiap kali tumbang itu di hati saya berkata, oh Tuhan bisa pakai saya besar. Di hati nggak diucap. Kalau sombong itu nggak pernah terucap kok, nggak pernah. Nggak ada orang sombong itu kelihatan, nggak pernah. Di hati. Oh, Bapak ganteng ya, dalam hati baru tahu kamu. Tapi ada satu kejadian hari itu, saya melayani di sebuah persekutuan doa universitas, salah satu kampus di Surabaya. Kita buat KKR hari itu. Saya khotbah biasa hari itu. By the way, disclaimer dulu ya. Tolong jangan cerita-cerita ini ke tempat lain ya. Janji ya. Ini keluarga. Saya cerita sebagai seorang keluarga. Ini memalukan soalnya. Saya khotbah di depan, selesai khotbah saya altar call, dan hari itu saya punya kebiasaan datang posisinya seperti ini, saya doakan. Karena saya nggak terlalu terkenal hari itu, nggak ada orang-orang yang, saya nggak bawa tim. Saya kalau khotbah nggak bawa tim apa-apa, siapa saya berkhotbah alone, nggak ada tim yang bantu saya. Tapi di momen altar call itu kalau di gereja kita pasti akan ada catcher di belakang, itu pasti. Tapi hari itu saya sendiri nggak ada orang yang respon, nggak ada orang yang peka hari itu. Saya doakan di depan dan tidak ada catcher di belakang. Waktu saya doakan seperti itu, dia ngalami Tuhan, dia reba. Waktu dia reba secara refleks, gak mungkin, oh rebau, gitu kan gak mungkin. Saya berusaha pegang dia dengan sekuat tenaga saya. Waktu saya berusaha pegang dengan sekuat tenaga saya dengar sebuah bunyi dari surga. Krek.
Dan di momen itu saya merasakan ada sebuah hembusan angin di belakang saya. Waktu saya noleh ke belakang, saya lihat celana saya sobek, saudara. Percayalah saya, itu momen di mana saya ingin lari dan meninggalkan segala sesuatunya. Tapi saya hamba Tuhan bertanggung jawab, saya berkata, mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Saya minta, penutup, sembah Tuhan lebih lagi. Saya tutup sobekan itu karena celana saya hitam gak terlalu kelihatan, apalagi gelap itu. Fokus sama Tuhan, jangan ada seorang pun yang membuka mata. Ini waktunya kita ngalami Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya gak berlama-lama, saya langsung tolong gantikan, ada masalah penting dalam hidup saya. Saya pergi di mobil, saya cepat ambil dan kembalikan kain itu. Saya berkata, Tuhan, saya malu. Tapi hari itu Tuhan ajar saya, saudara. Tuhan ajar saya. Supaya tidak punya ruang apapun untuk fokus dan kejar pengakuan manusia. Kadang-kadang ketika kita ngalami Tuhan, kita masih punya ruang untuk kita itu senang dengan pengakuan manusia, cari pengakuan manusia. Kita senang kalau postingan kita di-like, kita senang kalau khotbah kita diapresiasi, kita senang kalau hasil kerja kita dipuji. Kita senang semuanya. Masih ada ruang untuk keakuan kita, untuk ego kita. Oleh karena itu kita perlu mengalami Tuhan lebih lagi di momen itu. Karena waktu kita mengalami Tuhan, Dia begitu memenuhi kita. Dia begitu memenuhi kita. Yang terjadi adalah tidak ada lagi ruang. Tidak ada lagi ruang untuk diri kita dan pengakuan kita. Kita begitu penuh. Otomatis semua keakuan itu bisa mengalir keluar dari hidup kita. Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Wahyu pasal yang keempat. Ayat 9 dan 10 berkata seperti ini. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, ini keadaan di surga. Dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan yang hidup selama-lamanya. Kita fokus di ayat selanjutnya ya. Maka apa yang terjadi? Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan ini yang saya suka yang terjadi. Dan mereka apa yang terjadi? Melemparkan mahkotanya di hadapan tahta. Ketika ke-24 tua-tua ini mengalami Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata, mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan bukan hanya tersungkur. Mereka tidak mempertahankan mahkota yang ada di kepalanya. Sebuah kebanggaan, sebuah pengakuan, sebuah prestis. Sebuah posisi mungkin. Waktu mereka begitu mengalami Tuhan. Mahkota tidak lekat di kepala mereka. Yang terjadi mereka lemparkan mahkotanya karena mereka berkata, bukan kami yang layak dipuji. Bukan kami yang layak diagungkan. Bukan kami yang layak menerima mahkota. Engkau saja Tuhan yang layak menerima semuanya itu. Mereka lemparkan mahkota itu dan tersungkur dengan tulus di hadapan Tuhan. Mereka tidak pertahankan mahkotanya. Karena bukan ini yang mereka kejar.
Yang mereka kejar dalam hidup mereka adalah bagaimana Tuhan dimuliakan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Saya berdoa jemaat GMS Surabaya adalah jemaat yang begitu punya banyak hal, diberkati banyak hal dalam kehidupan. Tapi kita taruh itu di luar, sehingga kita masih punya ruang untuk mengalami Tuhan. Dan pada akhirnya waktu kita mengalami Tuhan begitu penuh, kita begitu fokus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mencari dan mengejar pengakuan manusia. Karena kita tahu hanya Dia satu-satunya yang layak kita tinggikan, kita puji, kita agungkan. Hanya Dia satu-satunya yang layak terima mahkota.